Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Laurentius. Kita belajar dan meneladani diakon yang sangat setia pada pimpinan gereja Bapa Suci Paus di Roma. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung. Oleh Sri Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di kota Roma. Laurentius juga melayani Paus dalam setiap perayaan liturgi. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh para serdadu Romawi, Laurentius menemaninya sampai kematiannya sendiri. "Aku akan menyertai Yang Mulia kemana saja pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. "Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi," jawab Paus Sixtus. Ucapan Paus Sixtus itu benar-benar terjadi. Penguasa Romawi tahu bahwa Laurentius yang mengurus semua kekayaan gereja, sehingga meminta supaya semua kekayaan itu diserahkan. Laurentius dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Laurentius tidak melawan, tetapi menggunakan taktik untuk mengalahkan penguasa Roma itu. Laurentius kembali ke kediamannya. Orang-orang miskin dikumpulkannya. Semua harta kekayaan gereja dibagikan kepada mereka. Setelah itu, semua orang miskin itu berarak
menuju kediaman penguasa Roma. Tuhan, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya, kata Laurentius. Tindakan dan ucapan Laurentius ini membuat penguasa Romawi itu murka. Hal itu dianggap sebagai olok-olok dan penghinaan terhadap penguasa. Laurentius ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas bara api dari terali besi. Laurentius tidak gentar. Setelah separuh badannya bagian bawah terbakar, Laurentius meminta badannya dibalik sehingga seluruhnya hangus terbakar. Permintaan itu dilakukan para algojo yang menyiksanya. Laurentius pun menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai kesatria Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi diakon, pelayan, dan martir gereja di masa kini tidak semesti seheroik Santo Laurentius. Santo Laurentius adalah satu biji gandum yang jatuh ke tanah. Biji itu hilang tidak berbekas, tetapi tumbuh tanaman baru yang lebih banyak. Seorang petani menanam satu bulir padi, tumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat banyaknya. Satu biji buah-buahan ditanam akan menghasilkan pohon baru. Kemudian pohon itu menghasilkan buah-buah yang mungkin tak terhitung banyaknya. Demikian pula talenta dan segala hal yang kita miliki. Kita tidak boleh egois. Tuhan meminta supaya dibagikan kepada sesama sehingga berkembang dan menghasilkan buah yang berlimpah. Gereja dan sesama membutuhkan kita. Rezeki dan hidup berasal dari Tuhan. Kita bisa menjadi saluran rezeki sesama. Sesama juga bisa menjadi saluran rezeki kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Laurentius yang dipestakan hari ini menjadi diakon, pelayan pada masa gereja purba. Laurentius terkenal sebagai pelayan orang-orang miskin. Santo Laurentius telah menghidupi sekaligus menghidupkan amanat Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, harus ikut aku. Di mana aku berada, di situ pula pelayanku berada. Pribadi Santo Laurentius dengan teladannya dan pesan-pesan kitab suci hari ini mengajak kita untuk merelakan diri, untuk berkarya, melayani seturut kesanggupan dalam cara kita masing-masing. Banyak orang yang berdoa dengan perantaraan Santo Laurentius terkabul doanya. Santo Agustinus menulis tentang Santo Laurentius. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja dan masyarakat membutuhkan tangan kita sebagai tangan Tuhan untuk melayani dan menolong umatnya. Setiap kita bisa memberi dan melayani sesama dari kekurangan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi.
karena memberi dari kekurangan lebih bernilai daripada memberi dari kelebihan. Tuhan Yesus Kristus, kobarkanlah semangat berbagi dan memberi dalam diri kami. Lapangkan hati, ringankan kaki kami untuk melayani, sehingga semakin banyak orang merasakan dan mengalami kemurahan hati-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.